Ibu bapak, orang-orang muda, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sudah ada di hari Minggu yang terakhir bulan Februari, dan kita ada pada peringatan kesengsaraan Yesus Kristus di minggu yang ketiga. Kita akan masuk di minggu yang baru, minggu depan itu hari Minggu sebulan Maret. Waktu rasanya berjalan begitu cepat, dan tugas kita adalah hidup dengan sabar, hidup bersyukur, hidup dengan kebenaran-kebenaran Kristus. Hari ini di minggu sengsara yang ketiga, kita merenungkan firman Tuhan dari surat Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 22 dengan tema menderita dengan sabar. Tema bacaan itu menderita dengan sabar. Kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema sabar menderita karena kebenaran Kristus. Sabar menderita karena kebenaran Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, omong penderitaan dalam hidup siapa yang menderita? Sesungguhnya kita yang hidup ini bekerja, itu kita sedang berusaha supaya hidup ini jangan menderita. Jadi apa yang kita kerjakan, itu upaya kita supaya jangan menderita. Kalau kita karena kerja kita sakit, itu berarti kita beristirahat sejenak supaya jangan menderita sakit. Tidak ada orang yang mau hidupnya menderita. Orang mau untuk jadi keinginan dan harapan itu hanya baiknya dia penghidup aman-aman sah. Jangan ada masalah apapun, jangan kekurangan, jangan menderita. Bebas dari berbagai tantangan. Karena itu manakala hidup ini dilanda dengan penderitaan, kita akan berupaya mencari jalan keluar semampu kita supaya kita keluar bebas dari penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang menderita. Yang pertama, diri sendiri. Kita bisa saja menjadi penyebab penderitaan kita. Salah satu contoh untuk anak sekolah, kalau bangun terlambat, sampai di sekolah juga terlambat. Apalagi sekolah-sekolah yang 7:11, 7:14, su pakai pagar tutup pintu, nah selamat tuh. Nanti su terlambat ulang-ulang, orang kasih surat dari sekolah. Akumulasi kumpul semua, itu waktu terlambat orang kirim surat. Dia tidak ada di sekolah 2 bulan atau 1 bulan, maka kita pikir aduh ini kenapa, padahal itu karena terlambat. Nanti yang terlambat di sekolah takut pulang, ini sampai rumah nanti kena mengamuk. Itu salah satu bentuk penderitaan yang dibuat oleh diri sendiri. Yang lain misalnya merokok. Orang yang merokok nanti dia kena paru-paru, sakit paru-paru, dan banyak organ tubuh bisa rusak. Di rumah saya bilang di Bapak Sony, Bapak, orang lain pu asap rokok tuh tidak sama dengan Bapak pu. Kalau orang lain isap rokok saya tidak rasa begitu, tapi kalau Bapak pun asap rokok tuh sama kayak sama mabok oto dari Soe sampai Kupang. Betul. Saya rasa pusing. Bapak merokok di belakang, saya rasa sampai kamar asap rokok masuk. Saya marah dengan versi saya. Bapak mama juga pasti, mama-mama yang lain juga pasti begitu. Atau naik motor tidak pakai helm. Saya pengalaman kena tilang.
Tidak tahu bawa motor makanya tilang. Atau ugal-ugalan bawa motor menyebabkan orang lain celaka, juga dia celaka. Atau melakukan tindakan-tindakan asusila, pelecehan seksual, pemerkosaan, pencurian, dan itu ketahuan, kedapatan, terbukti. Harus mendekam dalam penjara. Penderitaan karena dibuat sendiri. Yang lainnya penderitaan juga bisa terjadi karena bencana alam. Seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain-lain. Jadi karena gempa bumi, orang merasa tobat untuk membangun. Hei, saya sudah capek membangun. Ya dia merasa menderita sekali. Itu salah satu penyebab penderitaan. Tapi ada pula penderitaan yang disebabkan oleh karena harus percaya pada Kristus Yesus. Orang yang memelihara kebenaran hidup dalam satu komunitas, orang yang hidup jujur, di tengah-tengah orang jujur dia pasti selalu dipercaya. Tapi orang yang memelihara kejujuran di tengah-tengah orang fasik, dia akan selalu disingkirkan. Orang pemalas bergaul dengan dia karena dia tidak bisa tutup rahasia. Orang pikir daripada dengan dia lebih baik kasih dia. Bisa saja orang merencanakan pembunuhan untuk orang yang jujur. Bapak Ibu sekalian, bacaan 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22 ini merupakan bagian dari surat Rasul Petrus kepada jemaat Kristen yang hidup di tanah rantau. Pasal 1 bilang yakni di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitania. Pada saat itu, iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan benar-benar diuji. Karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, orang Kristen harus mengalami penderitaan yang hebat dari penjajahan Kekaisaran Romawi. Dalam situasi di mana hidup yang benar dan saleh terus dihina dan mendapatkan tantangan yang hebat, banyak orang Kristen mulai ragu. Daripada kita jadi Kristen ke orang olok-olok kita, lebih baik kita mundur. Tidak usah saja. Dan dalam kondisi itu Rasul Petrus kasih nasihat sama mereka. Ayat yang ke-17 bilang, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi ada yang bilang buat baik jo salah, buat jahat jo salah. Tapi Petrus bilang lebih baik menderita karena buat baik daripada menderita karena buat jahat. Nats pembimbing kita tadi bilang, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Nah, lagu tadi setelah nats pembimbing itu bilang, ku tetap setia ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Suatu saat kelak ku kan dibawa pergi ke tempat kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Petrus menegaskan bahwa penderitaan yang kita alami harus karena kebenaran Kristus. Bukan karena kejahatan atau kesalahan yang kita perbuat. Penderitaan karena kebenaran itu adalah penderitaan yang mulia dan berkenan kepada Kristus.
Sebaliknya penderitaan karena kesalahan atau kejahatan yang kita perbuat adalah penderitaan yang tercela, dihina dan menjijikan di mata Tuhan. Jadi kalau seorang guru dia rela lapar-lapar supaya anak sekolah yang kelas 6, kelas 3 dong yang mau ujian itu dia kasih les. Itu penderitaan karena kebenaran. Tapi kalau dia tidak kasih les, sama dia mengeluh terus, itu penderitaan yang dia bikin sendiri. Dan itu disebut penderitaan yang tercela. Ibu bapak sekalian, selanjutnya Petrus menasihati orang-orang Kristen agar dalam menghadapi dan menanggung penderitaan karena kebenaran Kristus, mereka perlu perhatikan 3 hal. Hal yang pertama, tetap melakukan kebenaran. Untuk tetap menjaga hidup dan berlaku benar itu kita juga bisa menderita. Karena satu orang bapak tidak mungkin tiap hari dia maki karena kalau dia maki, dia pun anak juga maki balik. Satu orang mama juga begitu. Mesti menderita, tahan mulut, jangan maki. Tetap lakukan kebenaran. Penderitaan memang membuat seseorang merasa tidak nyaman. Orang yang hidup di bawah bayang-bayang penderitaan itu cenderung terguncang. Dia tidak selalu tenang. Karena itu memang sulit bagi orang yang sedang menderita untuk tetap berbuat baik. Rasul Petrus minta agar kasih dan kebaikan kita sebagai orang Kristen tidak boleh pudar, walaupun kita harus menanggung derita karena kebenaran Kristus. Ini penting untuk kita presbiter, mulai dari pendeta, penatua, diaken, pengajar. Kalau karena pelayanan kita harus memikul penderitaan dicemooh oleh orang lain, tidak apa-apa. Sepanjang kita tidak membalas dia dengan jahat. Tapi kalau kita jupi balas lu sendiri yang ada mulut, nah itu bahaya. Kalau orang omong langsung dengan kita itu beda dengan orang hujat di belakang kita. Dia pun sakit ada di mana ya? Bukan di ubun-ubun. Tapi rasanya sakit sekali. Beda dengan kalau orang omong kita berhadap-hadapan. Kita pikir balas kok jangan Jadi kalau karena pelayanan kita dihujat tidak apa-apa. Mungkin kita pergi ibadah pulang karena belum masak, orang rumah bilang, yo mama baik kok supi ibadah ada minum di sana kok tahan lapar. Mak kita nih angin ada naik turun. Itu kira-kira kita sambung bilang apa? Sabah beras jalan, sabah gula kopi jalan, putar kok minum kok. Kalau yang begitu tahan diam-diam kok bangun pi masak kok orang rumah makan. Karena memang nanti dong lapar, nah kita yang berdosa, kasihan. Sabar menanggung penderitaan. Tetap lakukan kebenaran, tetap lakukan kebaikan. Bagi orang Kristen, sikap hidup mengasihi dan berbuat baik tidak hanya dinyatakan kalau seseorang tenang dan nyaman saja. Dalam keadaan suka maupun duka, dalam kesukaran, perbuatan baik harus dinyatakan. Itu hidup orang Kristen. Jangan takut dan gentar dalam hidup, apalagi dalam melakukan apa yang baik dan benar. Jangan takut dan gentar. Sepanjang yang kita sampaikan itu kebenaran, sepanjang yang kita buat itu kebenaran, jangan takut.
perbuatan baik dan benar itu dilakukan sebagai kesaksian bagi banyak orang bahwa anak-anak Tuhan memiliki ketekunan dan kesabaran. Rasul Petrus malah menekankan untuk rajin mengasihi dan berbuat baik, sebab orang yang berbuat baik tidak akan mengalami yang jahat. Ayat 13 bilang, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi kalau orang omong-omong kita suka balas, orang juga suka goda terus. Kita omong dia balas, jadi biar kita cari perkara dulu. Tapi kalau orang omong-omong kita, kok kita diam, senyum-senyum, berdoa kasih dia, ketemu rasa seolah-olah tidak ada apa-apa, dia juga dalam hati, aduh sabar abis omong dia, makin kira orang supi kasih tahu dia kok belum Padahal orang suka tahu habis tuh. Tapi senyum, balas untuk lama-lama dia bikin terus, dia bilang, itu orang tuh kita omong juga salah, dia ketemu kita juga senyum saja. Maka itu orang juga malas omong kita. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Rajin itu menunjukkan kesediaan sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Tidak capek berbuat baik, mencintai kebaikan. Mengasihi dan berbuat baik di tengah-tengah penderitaan karena kebenaran Kristus adalah sikap Kristiani yang berjuang mengalahkan kejahatan dan kebaikan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Gereja Origenes dia bilang begini, membalas perbuatan baik dari orang yang berbuat baik kepada kita itu manusiawi. Jadi kalau yang baik kita balas baik itu manusiawi. Jadi biasa kalau kita buat baik di orang, lalu saat orang punya kita tidak buat baik, orang bilang dia manusia kok bukan. Dia ada rasa kok tidak. Lalu membalas perbuatan baik kepada kita dengan berbuat jahat kepada orang lain itu sifat iblis. Sifat iblis. Tapi membalas perbuatan jahat kepada kita dengan tetap berbuat baik kepada orang lain itu sifat ilahi. Yang jahat balas dengan baik itu sifat ilahi. Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi perbuatan jahat yang membuat kita menderita, kita masuk di kategori mana? Mestinya kita tetap menjadi anak-anak Allah, membalas kejahatan dengan kasih dan kebaikan. Dengan cara itu, penderitaan meskipun membuat fisik kita sakit, tetap akan membuat kita berbahagia karena kita sedang melakukan kehendak Allah. Tetap lakukan kebenaran, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, memandang kepada Kristus, ayat 17 dan ayat 18. Rasul Petrus menekankan, apabila kita mengalami penderitaan karena kebenaran, harus memandang kepada Yesus Kristus. Lihat Tuhan, dia sangat menderita karena dosa manusia. Dia menderita meskipun dia benar. Dia diperlakukan tidak adil meskipun dia adil. Yesus sudah lebih dahulu menderita bukan karena kesalahan yang diperbuat. Namun Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini sebuah teladan, kita mesti melihat kepada Kristus. Kesediaan Kristus menderita karena kebenaran mestinya menjadi karakteristik hidup orang Kristen. Yesus saja bersedia tetap hidup dalam kebenaran.
sekalipun harus menderita. Maka sebagai orang-orang percaya, baiklah ini menjadi karakter hidup kita. Penderitaan Kristus adalah dasar dan pengharapan Kristen dalam menghadapi penderitaan-penderitaan. Bahwa meskipun kita harus menderita karena kebenaran Kristus, satu kali kelak kita akan menjadi pemenang atas segala kuasa penderitaan. Itu mau bilang bahwa penderitaan itu tidak kekal dalam hidup manusia, dalam hidup orang percaya, dalam hidup orang yang rajin berbuat baik dan mengandalkan Tuhan. Sesulit dan sesukar apapun hidup ini, karena iman kepada Kristus, suatu kali kelak akan berakhir, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami itu hanyalah ujian, hanyalah pembelajaran, dan itu bukan sebuah penebusan. Yang menebus manusia itu Tuhan, dan penderitaan yang kita alami itu sebenarnya ujian iman, sebenarnya pembelajaran bagi kita. Karena itu apapun penderitaan yang kita alami, sesukar dan sesulit apapun penderitaan itu, tetaplah sabar. Karena penderitaan itu pasti berakhir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir. Menguduskan Kristus dalam hati dan pikiran. Itu ada di ayat 15 dan ayat 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan seterusnya. Saudara-saudara, meskipun dalam hidup ini kita dilanda penderitaan. Rasul Petrus menasehati agar setiap orang Kristen harus tetap memiliki komitmen yang sungguh kepada Kristus. Komitmen itu adalah menguduskan Kristus dalam hati dan pikiran. Itu artinya tidak membiarkan diri ada dalam arus kejahatan, seperti manusia yang hidup dalam kejahatan di zaman Nuh. Hidup dalam pesta pora, hidup kemabukan, percabulan, iri hati, dengki, dendam, dan berbagai kejahatan lainnya. Cara hidup seperti itu pasti menuai kebinasaan. Untuk itu, setiap orang Kristen hendaknya memohon pertolongan Roh Kudus agar menjaga dan memelihara hati dan pikiran dari hal-hal yang jahat. Dan dengan pertolongan Roh Kudus terus bersaksi dengan hati nurani yang murni tentang kasih dan kebaikan Kristus. Bahwa Yesus Kristus telah menderita, mati dan bangkit dan naik ke sorga untuk keselamatan kita. Ayat yang ke-19 dan ayat 20 itu bilang, dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ayat ini mau kasih tahu bahwa kuasa kematian Yesus itu menembusi segala batas ruang, waktu, generasi. Kuasa kematian Yesus mengalahkan semua ruang batas yang diciptakan manusia. Termasuk yang sumati dong. Jadi mungkin kita bilang kami ini sekarang sedang kena dosa turunan. Kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus dan karya penyelamatan Yesus, dia boleh bilang begitu. Tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang menderita, mati dan bangkit,
Mesti dia meyakini bahwa kuasa kematian Yesus itu telah menyelamatkan mereka yang mati dalam dosa juga. Kematian Yesus itu menyelamatkan semua orang termasuk leluhur-leluhur yang sudah mati. Yang tidak percaya, yang tidak kenal Yesus. Karena itu apa yang susah sekarang? Tugas kita adalah tekun di dalam Tuhan, sabar menderita karena kebenaran Tuhan. Kalau kita tidak percaya Yesus lalu kita bilang, tidak, Yesus su mati kok, kita pun kuasa-kuasa leluhur dong, su hilang. Tidak mungkin kan? Tapi orang yang percaya pada Yesus saja, yang mengandalkan kuasa Yesus, dia berhak untuk bilang begitu. Bahwa memang Yesus sudah menderita mati dan menyelamatkan semua orang. Karena itu mari tetap ada di dalam Tuhan. Komitmen iman bahwa sesulit apapun hidup ini, Yesus telah menderita mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Komitmen seperti itu yang kelak menghasilkan kemuliaan bersama Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Tema minggu ini menderita dengan sabar karena kebenaran Kristus. Kalau karena hal-hal yang benar, kalau karena bertahan dalam iman kepada Tuhan, kita harus menderita, tidak apa-apa. Karena tidak ada penderitaan yang berkuasa tinggal dalam hidup manusia. Dia pasti akan berakhir. Dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan, kelegaan kepada kita. Dalam salah satu bacaan ibadah di minggu yang baru ini, orang yang sabar, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mencerahkan segala berkat kepadanya di hari yang terang, rembang tengah hari. Dan akan bersinar di malam hari. Kalau sampai sekarang kita masih menderita, ingat bahwa memang kita masih hidup di bumi. Yang tidak menderita dalam hidup itu bagi mereka yang pulang ke sorga. Karena itu Bapak Mama, pikulah segala penderitaan yang kita derita karena kebenaran Kristus. Sabar untuk memikul itu. Karena pada waktunya Kristus memberi kepada kita kelegaan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita. Amin.